Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video WordPress Fundamental for Beginners. Pada video kali ini kita akan membahas settings discussions ya, ataupun pengaturan diskusi. Oke, nah pengaturan diskusi ini pada dasarnya adalah untuk mengatur beberapa notifikasi default post ya, ataupun komentar-komentar gitu ya. Jadi ini untuk mengatur settingan ketika ada user lain ataupun pengunjung website kita yang memberikan komentar, misalnya komentar di artikel blog kita gitu ya. Apakah harus ada notifikasi kah, ataukah harus login terlebih dahulu kah, bisa bisa komen di website kita gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk settingannya. Jadi teman-teman di sini tinggal uncek dan checklist aja untuk teman-teman kalau misalnya mau mengaturnya. Oke, yang pertama yaitu default post settings ya. Default post setting ini di sini apakah ingin memberitahukan ya, misalnya memberikan notifikasi terkait blog apapun yang melink ke from the post kita ya, jadi ngelink ke post kita gitu. Jadi apakah ingin memberitahukan notifikasi gitu kalau misalnya ada yang nge-post link blog di komentar kita misalnya, apakah yang ada notifikasi? Kalau misalnya iya, checklist aja. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Terus ada allow link notification from other blogs ya, pingbacks atau tracksback on new post ya. Jadi link notification from other blog juga kalau misalnya ada pingbacks atau trackbacks ya. Kalau misalnya pingback dan trackback, teman-teman bisa cari sendiri untuk pengertiannya. Selanjutnya ada allow people to submit comment on new post. Oke, kita checklist aja karena kita ingin orang lain bisa mengomentari post kita ya. Selanjutnya di sini ada other comment settings. Comment author must fill out name and email. Apakah komen autornya itu harus mengisi dulu name dan emailnya ya. Kalau misalnya iya, kita bisa checklist ya. Jadi kalau misalnya enggak, kita checklist gitu. Jadi tanpa mengisi name dan email, mereka udah bisa komen. Selanjutnya di sini user must be registered and login into the comment. Kalau misalnya harus login dulu gitu ya, baru bisa komen. Bisa teman-teman checklist. Selanjutnya automatically close comment on post older than 14 days. Nah, kalau misalnya di sini kita checklist, maka komentar yang lebih dari 14 hari ataupun lebih ya, di sini bisa kita atur itu akan di close ya, ataupun ke hide gitu, ataupun ke delete. Nah, selanjutnya show comments cookies option in checkbox allow comment author cookies. Ini apakah cookies dimunculkan ketika komen dan sebagainya ya. Selanjutnya ada enable thread nested comment 5 level dips ya. Jadi enable thread ataupun komennya ada berapa kalau misalnya mau menampilkan ya. Jadi ketika ada komen itu mau ada berapa tampilan komen gitu. Selanjutnya di sini ada break comments into page with 5 top level comments per page and the last page display by default. Nah, ini untuk pengaturan per page-nya gitu, untuk tampilan komennya ya. Oke, selanjutnya di sini email me whenever. Oke, jadi anyone post comments a comment is held for moderations. Jadi di sini emailnya kalau misalnya ada post komen baru, ada notifikasi email ke email kita gitu. Terus di sini ada a comment is held for moderations. Jadi komennya harus dihandle oleh moderator ya, kalau misalnya ada moderator. Terus di sini ada before a comment appears, comment must be manually approved. Kalau misalnya manual approve gitu ya. Di sini kita checklist gitu. Terus di sini comment author must have a previously approved comments. Di sini comment author must have previously approved a comment. Oke. Nah, di sini ada comment moderations juga ya. Hold a comment moderation ini untuk
apa namanya, kalau misalnya ada spam atau apa, ingin menampilkan apa gitu. Terus di sini comment keys. Nah, ini di keyword yang kita nggak mau, misalnya ada kata-kata apa namanya, kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Kita bisa blok di sini kata-katanya. Oke, selanjutnya di sini ada untuk avatars ya. Jadi avatarnya apakah mau di show avatarnya atau enggak gitu ya. Di sini ada maximum ratings, Z, PZ, R, dan X. Terus ada default avatar, teman-teman mau pakai avatar yang mana, mau blank seperti ini atau gravatar logo, ada identification dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa kita default, tapi beberapa website dari coding biasanya ada beberapa settingan yang kita ubah ya, atau kita uncheck. Itu salah satunya adalah di email me whenever gitu. Nah, di email me whenever ini kita uncheck ya. Kita bisa uncheck keduanya gitu ya, biar nggak ada notifikasi email ketika ada komen di post kita gitu ya. Nah, kalau misalnya di checklist kan bisa banyak banget misalnya komentarnya, jadi banyak banget yang masuk ke email gitu. Oke, selanjutnya hilangkan before a comment appears. Jadi di sini memberikan komentar tidak harus mendapatkan persetujuan ya. Oke, di sini udah apa namanya, udah diuncheck ya. Kalau misalnya di checklist ini harus manual approve. Kalau misalnya ada yang komen, kita harus manual approve terlebih dahulu. Jadi kita bisa uncheck terlebih dahulu juga, dan ini juga uncheck aja ya, nggak harus di approve oleh autornya. Oke, itu dia. Yang lainnya biarkan default, kita save change. Nah, itu dia teman-teman kalau untuk pengaturan discussionnya. Selanjutnya kita akan mengatur di media.